Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi yang populer itu sudah kita bahas. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Nah, tinggal beberapa sahabat Nabi yang mungkin tidak sepopuler mereka. Tapi justru disinilah tantangannya. Pertama, secara pribadi, ya, tantangan bagi saya untuk menyiapkan materinya. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak populer itu ya. Yang kedua, ini juga kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan. Ya. Bagi saya memperkenalkan dan bagi kita semua mengenal. Karena orang-orang yang hidup di masa baginda Rasulullah SAW ini adalah kan nujum ya. Jadi mereka itu ibarat bintang gitu ya. Kalau Nabi itu adalah kalau Nabi itu adalah purnama ya, Badr, anta syamsun anta badrun, diibaratkan demikian. Maka para sahabat Nabi itu adalah bintang yang mengitari purnama tersebut, yang juga menjadi petunjuk bagi kita. Para sahabat itu satu paket. Apa-apa yang kita tidak temukan dalam diri Rasulullah karena keterbatasan penjelajahan beliau, karena kan Nabi Muhammad hanya di Mekah dan sahabat Nabi bertebaran di mana-mana. Jadi kalau kita tidak menemukan pengalaman peristiwa di masa Rasulullah, tapi kita bisa menemukan peristiwa tersebut pada diri sahabat-sahabat Nabi. Karena itu Nabi mengatakan bahwa ya, berpegang teguhlah kalian kepada sunnah. Dan ada tambahannya, wa sunnata al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah ya, para khalifah, para pemimpin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk min ba'di setelah. Jadi perilaku sahabat-sahabat Nabi itu jemaah itu juga menjadi sunnah bagi kita. Dan begitu banyak sekali. Misalnya termasuk ketika kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid ya, sebulan full. Di masa Nabi tidak ada. Tidak dilaksanakan berjamaah di masjid full sebulan ya. Nah, itu baru dilaksanakan ya, di masa Umar bin Khattab, di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi ini adalah syariatnya atau sunnahnya Umar. Di masa Nabi belum ada ya. Nah, mushaf yang kita pegang hari ini di masa Nabi nggak ada. Ya, mushaf yang kita pegang ini ya, setelah dikumpulkan di masa Rasul Abu Bakar, kemudian dicetak ulang di masa Utsman. Maka kita menyebut melaksanakan sholat Jumat dan sholatnya azannya 2 kali. Nah, itu pun tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa Abu Bakar, tidak ada untuk kita contoh. Ya. Nah, di hadapan kita ada seorang sahabat Nabi yang seperti saya sampaikan tadi, ya, mungkin tidak sepopuler Omar, tidak seterkenal Abu Bakar atau sahabat Nabi yang mulia lainnya, tapi ada dalam kehidupan Nabi dan memberikan contoh kepada kita. Namanya adalah Jabir bin Abdullah. Nah, ini sahabat Nabi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jabir bin Abdullah ya. Al-Ansari. Nah, sesuai dengan namanya Al-Ansari ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, kita bisa memetakan kehidupan Nabi itu menjadi 2, Ansar, Muhajirin ya, Muhajirin, Ansar. Muhajirin itu artinya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar itu artinya orang-orang yang stay di Madinah, orang-orang yang tinggal di Madinah al-Munawwarah, penduduk asli ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman ya. Jadi mereka yang disebutkan Al-Quran yang menetap tinggal di Madinah menyambut Rasulullah dan kaum muslimin yang hijrah ke tempat tersebut. Ini disebut dengan Ansar. Ansar itu artinya penolong ya. Jadi mereka menolong Rasulullah dan para sahabat. Nah, di hadapan kita ini adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, artinya dia orang Ansar dari Madinah ya. Jabir bin Abdullah ini jamaah termasuk minas sabiqin al-awwalina fil Islam, termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Dan mereka ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum ya, dengan 2 hal.
Jadi orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah itu ya dijamin oleh Allah SWT secara umum dua hal. Pertama, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa yang kita harapkan di dunia ini ya, kecuali ridho Allah, nggak ada yang lain. Kita sholat subuh berjamaah ya, di tengah hujan ini menggoda banget ya. Saya kalau sholatnya subuhnya butuh waktu 30 menit dari sini, mungkin saya pernah di subuh hari pertama Sabtu saya ngisi di Cirebut, itu kan minimal 30 menit. Saya mungkin telat tadinya karena bangun jam 4 kurang 15 menit. Sekitar 20 menit lagi azan gitu ya. Belum lagi harus ke kamar mandi, wudhu dan sebagainya. Hampir 14 gitu ya. Karena cuaca yang seperti ini menggoda banget untuk tidur. Tapi kendati demikian gitu kan, jamaah sekalian bisa bangun, kemudian ke masjid, ya. Habis itu enggak pulang gitu kan. Kita yang ada di sini tidak pulang, stay di masjid. Wah, semua itu kita lakukan untuk apa? Ya. Linaili mardhatillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Enggak ada yang lain. Jamaah enggak ada yang dibayarkan di sini kan? Enggak ada. Jadi kita datang ke sini ya bukan untuk dapat bayaran, enggak ada. Ya. Atau untuk dapat poin gitu ya. Misalnya DKM ngasih poin ya. Yang sholat berjamaah di masjid dapat poin gitu ya. Enggak ada. Ya. Untuk pujian gitu ya, enggak ada. Enggak, insyaallah ya. Kita nggak ada yang bawa kameramen di sini gitu kan, seperti sebagian pejabat yang kemana-mana bawa kameramen gitu ya, kemudian diupload. Nggak ada. Jadi kita datang ke sini jemaah li naili untuk mendapatkan mardhatillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi ini mereka dijamin, orang yang masuk Islam di awal ini dijamin apa? Ridho radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhoi Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang kedua, wa a'dalahum jannatin tajri tahtal anhar. Dijamin surga oleh Allah SWT, tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, saya pernah jelaskan Al-Quran itu ya, asbab an-nuzulnya ya, sebab turunnya ayatnya itu di daerah Jazirah Arab yang mungkin sungai-sungainya itu dikit. Saya yakin ya, atau menduga kalau Al-Quran itu turun di Jawa Barat, sepertinya kalimat tajri min tahtal anhar itu nggak begitu menarik ya. Jadi tidak begitu menarik sebab udah banyak sungai-sungai, ngapain gitu ya. Tapi bagi bangsa Arab ini satu hal yang menarik, tajri min tahtal anhar. Baik, kita sudah terhubung dengan teman-teman di mana, di Zoom ya. Dia ada dua kamera, di saya ada Zoom, ada YouTube ya. Kita aktifkan, semoga yang lain bisa menikmati. Nah, jadi Allah SWT menjamin sahabat-sahabat Nabi seperti ini ya dengan surga. Jabir bin Abdullah ini termasuk mereka itu yang dijamin oleh Allah SWT secara umum. Jadi jaminan Allah terhadap para sahabat Nabi itu jamaah itu ada yang personal itu kan, disebutkan namanya Abu Bakar fil Jannah, ada ya. Ada yang isyarat seperti Bilal. Bilal itu dikatakan oleh Rasul apa? Terompahnya sudah kedengaran di surga. Ya. Nabi nggak mengatakan Bilal masuk surga, enggak, tapi saya mendengar ya Bilal, terompahmu suaranya udah ada di surga. Nah, berarti masa terompahnya ada, sendalnya ada, orang yang masuk surga kan? Itu masuk juga. Nah, Jabir bin Abdullah ini jemaah masuk Islam di awal-awal. Jadi sebelum Nabi hijrah, kita ulas sedikit, sebelum Nabi hijrah, beliau tinggal di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, sebagai prolog pengkondisian ya, ada dua gelombang atau tiga bahkan ya, tiga gelombang para pemuda Madinah yang telah lebih dulu datang menghadap Nabi dan masuk Islam. Pertama 6 orang datang menghadap Rasul, 6 orang masuk Islam. Tahun depan mereka balik lagi ber-12 masuk Islam ya. Tahun depan balik lagi ber-70 masuk Islam. Nah, ini disebut dengan peserta Bai'atul Aqabah ya. Jadi mereka masuk Islam sebelum Nabi hijrah ya.
Jadi mereka lebih dulu masuk Islam, membaiat Rasulullah, menyatakan sumpah setia sebelum Nabi datang ke kota mereka. Nah, di antara mereka itu adalah Jabir bin Abdullah. Waktu itu usianya masih belia, 16 tahun. Ikut bapaknya Abdullah bin Amr. Ya, bapaknya ini Abdullah bin Amr bin Haram, juga merupakan sahabat Nabi yang meninggal pada perang Uhud. Ya. Dia memeluk Islam di antara sekian sedikit anak-anak waktu itu, 16 tahun usianya. Maka ya, dia masuk Islam, dan ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan menetap di kota tersebut, dia pun membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikabarkan dia nyaris tidak pernah terus mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sempat ikut perang Badar dan Uhud karena dilarang oleh ayahnya. Jadi ketika terjadi perang Badar dan Uhud, dia Jabir ini jamaah tidak ikut perang. Mengapa? Karena tidak diizinkan oleh ayahnya. Mengapa tidak diizinkan? Sebab dia harus mendampingi saudari-saudarinya 9 orang. Jadi dia ini jamaah 10 bersaudara, 9 orang perempuan dan dia sendiri laki-laki. Jadi ketika bapaknya ikut perang bersama Rasul, nah dia nggak boleh karena harus mendampingi 9 saudaranya ini, gitu kan? Dan terbukti ayahnya meninggal. Ini ujian luar biasa bagi Jabir bin Abdullah. Anak satu laki-laki, punya 9 orang perempuan, saudari perempuan. Maka nanti ada cerita, nanti kita akan ceritakan ketika dia menikah dan ditanya oleh Rasul, ya Jabir, udah menikah belum? Udah. Yang kau nikahi janda atau duda? Aduh, janda atau duda? Pak, janda atau gadis? Janda atau duda ya? Wahai Jabir nih, jadi ketika Nabi dalam perjalanan gitu kan, kata Rasul, ya Jabir, apakah Anda sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Janda atau gadis? Bikran am sayyiban? Kata dia janda. Oh, janda. Kenapa nikahin janda, kata Rasul? Bukankah kalau engkau menikah dengan perawan, dengan gadis, tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau bisa bercanda dengannya dan engkau pun bercanda dengannya, ya, berromantis ria gitu ya. Kalau udah janda kan mungkin beda, wallahu alam ya. Ini sindiran dari Rasul ya. Kata dia apa? Ya Rasulullah, liya akhwat, saya punya banyak saudari perempuan, 9 orang. Kalau saya menikah dengan gadis gitu kan, pertama ya nambah beban psikologi, yang kedua ya mereka tidak bisa mengayomi adik-adik saya, malah yang ada mereka berantem nanti gitu kan. Nah, maka saya menikah dengan janda yang sudah punya pengalaman berkeluarga, bisa jadi usianya lebih tua gitu kan, dan dia bisa mendidik dan mengayomi adik-adik. Luar biasa gitu kan. Jadi dia menikah bukan karena nafsu, tapi pertimbangan yang sangat matang, dia memikirkan keluarganya. Maka saya suka sampaikan dalam tausiah pernikahan bahwa menikah itu ya bukan hanya antara suami dan istri saja, tapi bergabungnya dengan dua keluarga besar ya. Jadi menarik, dan Nabi tersenyum mengiyakan. Itu luar biasa ya. Saya menikah dengan janda supaya bisa mengayomi, mendidik dan menemani adik-adik saya yang perempuan semua, 9 orang. Itu banyak sekali gitu ya. Nah, baik. Dia tidak ikut dalam perang Uhud tadi itu karena dilarang oleh bapaknya, karena harus mendampingi keluarganya. Tapi dalam peristiwa-peristiwa berikutnya, ya, seperti perang Khandaq yang terjadi tahun ke-5 Hijriah, bulan Syawal, berarti usianya waktu itu sudah 20 tahun ya. Ketika penggalian parit dalam perang Khandaq, ya, bagi jamaah yang pernah baca serial perang ini, jadi ada 10.000 tentara jamaah kafir ingin menyerbu Madinah. Madinah waktu itu dihuni oleh 3.000 kaum muslimin. 10.000 ingin menyerbu Madinah yang penduduknya cuma 3.000 muslim. Itu kalau berhasil masuk selesai Madinah. Nah, atas usul Salman Al-Farisi, kita tahu ceritanya, maka kaum muslimin membentengi Madinah itu dengan khandaq, dengan parit ya, walaupun ini aneh, nggak biasa
Orang Arab itu kalau bikin benteng ke atas, numpuk batu dan pasir ke atas. Ini enggak, menggali ke bawah. Nah, pada saat penggalian yang sangat melelahkan itu, hampir lebih dari setengah bulan mereka menggali parit, gitu kan? Ukurannya yang nggak nanggung-nanggung, bukan parit selokan air, Pak, bukan ya, tapi parit sebagai benteng. Diperkirakan ya, lebarnya itu ya, kuda nggak bisa loncat, dan itu sudah ditakar oleh mereka. Jadi kalau di meter kan kira-kira 5 meter. Mereka sudah bisa menduga kemampuan kuda loncat itu ya tidak lebih dari 5 meter. Jadi lebarnya itu 5 meter. Nah, dalamnya kira-kira kalau hewan atau orang nyemplung itu nggak bisa keluar. Berarti sekitar 3 bahkan 4 meter. Kalau cuma 1 meter ya kecebur naik aja. Iya kan? Begitu dalamnya gitu kan. Sehingga mereka mengalami berbagai kesulitan ya, dan kita pernah cerita bahwa ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan, lalu Nabi membawa paculnya, linggisnya, dan berhasilnya. Nah, dalam kondisi demikian ya, juga mereka dalam keadaan musim paceklik pada waktu itu di bulan Syawal ya, dan tapi mereka berusaha untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Nah, apa yang dilakukan oleh Jabir? Jabir bin Abdullah ini jamaah, dia bukan orang kaya. Dia bukan termasuk orang yang kaya, tapi dia ingin berkhidmat. Dia ingin memberikan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya punya segenggam gandum. Jadi satu tangkup tangan gandum. Jadi kalau kita ambil seginilah kira-kira ya. Sekitar 1 mud gandum. Dan seekor domba yang kecil. Anak kambing begitu kira-kira ya. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah, maka dimasaklah segenggam gandum ini, diadon ya untuk dibuat makanan, mungkin entah roti atau apalah ya, makanan pada waktu itu ya. Dan kambing ini juga dimasak, masak gulai kambing. Setelah matang, maka Jabir ini ya, menyuruh salah seorang ponakannya gitu kan untuk menemui Rasulullah. Katanya panggil Rasulullah, kasih tahu Rasulullah. Tapi diam-diam, jangan ketawa yang lain. Ntar kalau yang lain ikut gimana? Ini kambingnya cuma seuprit gitu, kambing kecil ya. Apalagi orang Arab seperti itu ya. Satu ekor kambing itu rata-rata dinikmati oleh 6 orang. Jadi kalau kita di masjid ini nggak cukup 6 orang. Jadi satu kambing, kalau kita satu kambing itu satu RT ya. Jadi jangan kasih tahu yang lain. Stok makanannya, jatah makannya dikit, cuman segantang atau kemudian 1 tangkup gandum yang sudah diadon jadi makanan dan kambing kecil. Maka datanglah ponakan Jabir ini membisikkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, diundang oleh keluarga kami untuk ke rumah. Ya, makan sianglah begitu kira-kira ya. Di tengah penatnya penggalian pada Khandaq pada waktu itu. Namun yang luar biasa ya, Nabi ketika diundang makan, dia segera mengajak para sahabat Nabi yang lain. Kata Nabi, oh, kita ke rumah si Jabir. Dia masak enak. Ya, dia masak kambing gitu kan, dan ada makanan. Kaget Jabir ketika diserbu oleh para sahabat. Banyak gitu kan. Padahal yang dipanggil Rasulullah. Dan di sinilah karomahnya, di sini mukjizat ya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ya, masukkan gulai kambing tadi atau sayuran lauk kambing tadi gitu kan, siapkan di sebuah wadah besar ya, dan kemarikan sendoknya dan masing-masing para sahabat Nabi secara bergantian gitu kan diantri oleh Rasulullah ya, mendapatkan satu makanan untuk dinikmati bersama. Dan itu luar biasa, seluruh sahabat Nabi yang hadir di situ, tidak disebutkan angkanya berapa, tapi banyak yang berkerumunan datang. Nabi yang undang mereka gitu kan, semuanya kebagian gitu kan. Tidak ada satupun, bahkan berlebih, ketika semua orang sudah mendapatkan, Nabi sampai mengatakan, ayo siapa yang mau dapat? Ya. Dari sini kemudian ada kalimat yang mengatakan, tajamma'u fi ta'amikum fa inna fihi barakah. Tajamma'u fi ta'amikum fa inna fihi barakah. Berkumpullah kalian dalam makanan. Jadi kita dianjurkan ya,
terutama kalau keluarganya makan itu makan bareng bersama-sama. Fa inna fihi barakah, karena di dalamnya ada keberkahan. Di antara keberkahan itu adalah cukup. Ya, kan berkah itu kan cukup. Itu yang kita inginkan ya. Dan saya sudah mempraktekkan yang beginian di rumah. Kalau punya misalnya ayam ya, beberapa potong ya, atau setengah ekor ayam kita beli, itu kalau dimakan sendiri-sendiri Pak nggak cukup, pasti kurang. Tapi kalau kita berkumpul bersama makan bareng, selesai kumpul dan kenyang. Ya, itu hikmahnya gitu kan. Dulu saya pernah ikut semacam dakwah keliling gitu kira-kira ya. Ini suka dilakukan oleh teman-teman dari jamaah tabligh ya. Jadi suatu tempat di sebuah perkampungan di daerah Lampung saya pernah ikut. Pas makan siang nasinya suprit separuh inilah ya ya masak paruh ya. Sementara kami lihat itu 10 orang. Itu hitung-hitungan matematika nggak mungkin. Ya. Maka kita diskusi waktu itu, masak lagi atau enggak? Ya. Kalau masak butuh waktu, tapi kalau enggak nasi cuma segini. Itu kata yang pimpinan kami waktu itu ya, nggak usah. Bismillah cukup ya. Dan luar biasa. Kami yang bersepuluh itu cukup. Padahal cuma setengah panci gitu kan, cukup. Dan merasa kenyang sudah selesai. Jadi kalaupun masak lagi itu nggak akan kuat. Nah, tajama'u fi ta'amikum fa inna fihi barakah. Berkumpullah kalian dalam makanan karena di dalamnya ada keberkahan. Ini yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ketika dijamu makan oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Nah, sampai kemudian satu saat ada kisah menarik juga tentang Jabir ini ya. Suatu saat Jabir ini sakit. Dan dia menuturkan ketika dia sedang sakit datanglah Rasulullah SAW menjenguknya, dan ini sunnahnya. Ya, jadi sunnah kalau ada teman kita, rekan kita, saudara kita yang sakit itu menjenguk, mendatangi. Nah ini penyakit kita hari ini. Ya, kita betul harus tetap ingat tentang kebiasaan baik ini, menjenguk orang yang sakit ini ya. Banyak di antara kita yang ketika mendengar di grup WhatsApp atau apa, si fulan sakit, apa yang kemudian kita lakukan? Ya, kita mengcopy paste ya, ungkapan doa yang berada di atas, dan kadang enggak kita ubah juga. Ya, syafaqallah, Allahumma shfi, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Udah itu saja, tidak dipikir oleh kita untuk datang. Padahal sunnahnya itu datang, menjenguk orang yang sakit. Ya, terutama sakit-sakit yang bukan menular. Ya, kalau wabah corona seperti yang kita ketahui ya ini kasus tertentu. Tapi untuk sakit-sakit yang tidak menular, ya, kita dianjurkan untuk menjenguk. Ini sunnahnya. Hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim terhadap muslim yang lain di antara ada 6. Nah di antara ada faiza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit datangi. Nabi mendatangi Jabir bin Abdullah yang sedang terbaring sakit. Ya, dan kemudian dikatakan lagi Rasulullah kemudian berwudu, dan kemudian sisa air wudu tersebut dikatakan ya disiramkan ke wajahnya atau dipercikan ke wajahnya Jabir, sehingga dia yang tadinya lemes kemudian membuka matanya dan tanda sadar. Dia melihat Rasulullah dan kemudian dia merasa ya nyawanya tidak akan lama, padahal dia nggak meninggal setelah itu ya karena usia masih panjang. Tapi disinilah tabiat ya seorang sahabat Nabi ya, ketika sakit maka dia ingat dengan kematian, kata dia, ya Rasulullah, kalau saya meninggal dunia bagaimana dengan harta warisan? Nah ini pelajaran bagi kita, dan nanti keluar ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Karena saya tidak punya anak dan tidak punya ayah. Ini dalam ilmu faraid ya, dalam ilmu tata ahli warisan ini disebut dengan kalalah. Jadi kalalah itu jemaah adalah orang yang tidak punya usul ya. Usul itu keluarga inti ya. Anak itu kan keluarga inti, ayah itu keluarga inti. Nah, orang yang seperti ini disebut dengan kalalah. Dia bertanya kepada Rasulullah ya, anil kalalah, tentang nasib kalalah ya. Ini makanan berlimpah ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 176.
Bagi jamaah yang di rumah mungkin bisa melihat dalam surat An-Nisa ayat 176, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunaka, ya, mereka meminta pendapatmu, meminta fatwa kepadamu ya Muhammad tentang kalalah maksudnya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Maka Allah memberikan penjelasan tentang kalalah. Orang yang meninggal tak punya anak, tak punya ayah. Ya. Ini imru'un halaka. Jika seseorang meninggal dunia, halaka. Laisa lahu waladun wala ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Laisa lahu waladun. Dia tidak punya anak. Wala ukhtun, tapi dia punya saudara perempuan. Ya. Maka kata Allah SWT, ya, falaha nisfu, maka saudara perempuan itu mendapatkan separuh harta. Yang lainnya untuk ahli waris yang lainnya. Dia mungkin punya siapa misalnya ibu mungkin gitu ya, atau punya suami yang juga masih mendapatkan warisannya, atau punya istri kalau laki-laki ya. Falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Kalau tidak punya. Fa in kana tasnatain, kalau saudarinya tadi perempuan tadi dua orang atau lebih, atau in kana nataini, ya, kalau dua orang, falahuma sulusan mimma tarak, maka bagi keduanya mendapatkan as-sulusan 2/3 mata mimma tarak, dari apa yang diwariskan. Wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan, tapi kalau dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, ya, falidzakari mithlu hadzil unthayain, maka dibagikan kepada mereka harta yang tersisa itu, ya, dengan rumus lidzakari mithlu al hadzil unthayain, jatah laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Ya, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi demikian Allah memberikan penjelasan agar tidak tersesat. Jadi ayat ini jemaah tentang kalalah ini, ya, turun berkenaan dengan Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu. Hal yang menarik juga bahwa dikisahkan dari Atha bin Abi Rabah, ini salah seorang tabi'in, mengisahkan, aku melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair, yang keduanya sahabat Ansar, dari kalangan Ansar, sedang, ya, memanah, latihan memanah. Lalu salah seorang dari keduanya duduk dan ditegur oleh yang lainnya dengan menyebut dia sebagai orang yang malas. Dan aku mendengar Rasulullah bersabda, segala sesuatu yang tidak termasuk zikir kepada Allah itu sia-sia dan permainan belaka, selain 4 hal, yaitu berjalan antara 2 sasaran anak panah, melatih kuda, mula'abah, ya, bersenda gurau dengan istrinya, dan mengajari berenang. Ini pelajaran bagi teman-teman yang menggelut ke dunia olahraga, ya. Jadi kata Rasul, segala sesuatu, ya, kullu syai'in laisa min dzikrillah, yang bukan termasuk zikir kepada Allah. Kalau ini kan termasuk zikrullah ini, ya. Jadi kita mengaji, belajar Al-Quran, belajar sirah, belajar ilmu-ilmu agama, ini min zikrillah, dan ada keutamaan tersendiri. Kata Rasul, majtama'a qaumun, ya, fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah, masjid ini, ya, illa, kecuali, ya, nazalat alaihim rahmah. Dalam hadis lain dikatakan nazalat alaihim sakinah, diturunkan sakinah. Sakinah itu artinya apa? Ketenangan. Apa yang kita harapkan di dunia ini kecuali ketenangan? Kita kan pengen tenang. Mengapa orang jungkir balik nyari duit? Karena dia pengen tenang. Cuma kadang justru gak tenang. Ini repot. Kita ini memang serba salah gitu, ya. Ada orang, Pak, siang malam tuh kerja. Tujuannya apa? Untuk nyari makan. Padahal disadar atau tidak, dia kadang lupa makan, ya. Cari uang untuk makan, kadang dia lupa makan. Memang unik memang.
hidup ini ya. Jadi hidup ini yang kita butuhkan adalah ketenangan. Ya, termasuk menikah ya, supaya tenang. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan ketenangan ini yang diturunkan oleh Allah kepada pasukan-pasukan Badar, perang Badar ya. Diturunkan Allah juga kepada pasukan kaum muslimin dalam perang Hunain itu ketenangan. Jadi kita butuh hidup ini butuh ketenangan. Jadi menikah, kita beli rumah, kemudian mencari uang, itu semua kita butuhkan untuk mendapatkan ketenangan. Nah, kata Rasulullah, orang yang duduk di majlis ilmu seperti ini ya, akan diberikan nazalat alaihim ar-rahmah, nazalat alaihim as-sakinah ya. Nah, kata Rasul, kullu syai'in laisa min dzikrillah, segala suatu aktivitas perbuatan yang bukan dalam rangka mengingat Allah, salat, zikir, baca Quran, itu kan mengingat Allah semuanya, fahuwa lahu, itu sia-sia, enggak boleh dilaksanakan. Illa arba'ah, kecuali 4 boleh dilaksanakan. Apa itu? Pertama, masyun bainal gharadain, berjalan di antara dua anak panah. Dua gharadain ini apa ya ini? Kalau kita berdiri di sini, di situ ada sasaran anak panah, itu sama dengan gharadain. Jadi ini kalimat dari Rasul yang mengatakan bahwa latihan memanah itu ada pahalanya. Ya. Dia menyinggung Jabir bin Abdullah dan saudaranya yang sedang latihan memanah tadi. Maka kalau kita bicara tentang salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Al-Quran, amal dianjurkan oleh Rasul adalah pertama latihan memanah. Itu ada hadisnya. Yang kedua, wa ta'dibuhu farasa. Ya. Yang kedua adalah latihan berkuda. Ini juga termasuk olahraga yang dianjurkan oleh Rasul. Memanah, berkuda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mula'abatuhu ahlahu. Ya. Bersenda gurau, bercanda, berromantis ria dengan keluarganya, dengan istri. Ini juga ada pahalanya Pak Daniel. Jadi termasuk hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir, yang keempat, apa itu? Ya, wa ta'limuhu as-sabah. Ya, wa ta'limuhu as-sabah. Mengajari anak atau latihan as-sibah, berenang. Memanah. Yang itu apa tadi? Itu aja yang ingin boleh. Berkuda, memanah, berkuda, bersenda gurau dengan istri, dan berenang. Ya. Kalau sekarang kuda yang nggak ada lagi ya. Ada juga yang nanya, Ustaz, sama nggak? Ya nggak beda lah sebenarnya naik kuda dengan bermobil. Ya. Tapi bahwa kita harus bisa kendaraan mobil juga, ya. Mungkin spirit itu yang bisa diambil. Tapi kalau sama ya beda. Ketangkasannya, ya. Bawa kendaraan mobil juga butuh ketangkasan ya. Nanti jelas berbeda. Ya. Jadi ini dalil jamaah sekalian yang dari kemarin mungkin nyari dalilnya gitu ya. Pertama ada latihan memanah, itu ada dalilnya. Kemudian yang kedua berkuda, latihan berkuda. Yang ketiga mula'abah zaujah ya, atau bercengkrama dengan keluarga, dengan istri, dan yang terakhir berenang ya. Jabir bin Abdullah ini jamaah membersamai Rasulullah SAW hampir pada setiap peristiwa besar, dia tidak pernah luput ya. Termasuk juga ada satu kisah ketika benar-benar berlimpah makanan. Ini teman-teman yang dari rumah kalau dekat boleh merapat, ya, boleh merapat. Nah, jadi ada kisah menarik juga tentang Jabir bin Abdullah ini sepulang dari perang Bani Mustalik kalau tidak salah ya. Jadi dia pulang dan di sampingnya ada Rasulullah SAW ngobrol, dan Nabi pengen tahu kadar kemampuan ekonomi orang ini. Ya. Jadi ini juga bagian dari kemampuan manajerial dan leadership Rasulullah SAW, yaitu mengetahui standar ekonomi
Tes. Lobet nih. Bisa lobet juga ya. Bisa. Nah, kita teruskan ya. Jadi satu saat atau bagian dari kemampuan manajerial Rasulullah SAW adalah bahwa beliau mengetahui kondisi ekonomi para sahabat. Ini juga penting gitu ya. Jadi ketika perang tersebut kan masing-masing orang punya kendaraan tersendiri. Ada yang kuda, ada yang bla. Nah dia ini keledai. Jadi Nabi perhatikan anak muda ini Jabir ini. Jabir. Artinya usia waktu itu sekitar 20 sekian tahun ya, 21, 22 tahun. Dia lihat yang lain pakai kuda, yang pakai unta bagus gitu kan. Nah dia pakai keledai. Keledai ini ya apa? Kendaraan yang paling inilah rendah ya. Keledai itu biasanya untuk barang, jarang ditunggangi. Ya. Tapi ini ditunggangi karena nggak ada yang lain. Nah, setelah ngobrol banyak hal termasuk tentang keluarga, tentang istri tadi itu, kata Rasulullah, ya Jabir, kalau saya tahu kuda keledai ini kira-kira dijual berapa? Oh senang dia gitu kan, karena selama ini nggak ada yang mau minat ya terhadap kudanya gitu kan, terhadap keledainya gitu ya, karena jelek. Jadi apa namanya? Ya nggak ada yang minat lah gitu ya. Mungkin sudah ditawari. Nah ini Rasul yang langsung yang menawar. Ya. Kata Jabir, saya lupa angkanya ya. Sekian kata Jabir. Mahal sekali, mahal banget. Jadi di luar harga standar. Ditawar Rasul ya. Terus ya. Dan sampai pada titik di mana baginda Rasul mengetahui kebutuhan pokok anak muda ini dalam setahun, dalam sebulan. Ya, jadi Nabi bisa membayangkan dan bisa menakar, mengukur ya, sebatas mana kemampuan kebutuhan anak muda ini selama sebulan dengan keluarganya. Maka ketemulah angka tersebut. Ya. Nah, saya pernah ada kalau nggak salah ya. Oh enggak ya. Nah jadi kata Rasul, saya bayar. Ya, nanti kita jalan sama-sama sampai ke Masjid Nabawi nanti saya bayar kata Rasul. Dengan harga yang sudah sepakat. Dan ini harganya memang masih tinggi, tapi cukuplah, gitu ya, pas, ya. Lebih tinggi dari standar ya, ada waktu itu ya. Nah yang menarik jamaah ketika sampai di Masjid Nabawi, ya, ketika mereka akan berpisah dan Nabi akan mengambil keledai ini, kata dia, ya Rasulullah, rumah saya jauh di arah utara kota Madinah, jauh. Jadi tolonglah ya, ada yang nganterin saya ya. Masa saya jalan kaki dari masjid ini ke rumah saya gitu kan, kata Jabir ini. Para sahabat Nabi ada yang merasa kesel, ini orang ya, sudahlah keledainya dibayar mahal oleh Rasulullah, lalu kemudian minta diantarin pulang gitu kan. Nabi tersenyum. Kata Nabi kepada Bilal, kemari, ente antarin nih anak muda ini gitu kan, ke rumahnya. Artinya biarkan dia bawa keledai dan Anda ikut dibawa kendaraan yang lain. Nanti pulang. Nah tanpa diketahui oleh Jabir ini ya, Rasul SAW membisikkan sesuatu ke telinganya Bilal. Dibisik sesuatu ke telinganya. Bilal tersenyum ya, Bilal ketawa tersenyum. Oke siap kata Bilal dan tempat. Maka berangkatlah mereka dan sampai di rumah. Ya, kata Bilal, ya Jabir, ini uang bayaran yang tadi Rasul ini uang. Oke senang banget ya. Dan keledai pun akhirnya diberikan kepada Bilal bin Rabah untuk dibawa kembali kepada Rasul. Bilal tersenyum dan senyumnya itu senyum gimana gitu dalam hadis dikatakan ya. Kata Bilal, manalah mungkin Nabi mau keledai seperti ini untuk apa? Kendaraan Nabi itu al-qaswa, unta yang bagus besar gitu kan. Nabi enggak butuh ini gitu. Terus udah ambil aja gitu kan. Dan Nabi sudah membisikkan kepada aku tadi bahwa ini keledai enggak usah diambil, kasih aja dulu dia lagi. Dia kaget bengong gitu kan. Dan begitulah. Ya, dapat uang, keledainya hilang. Begitu cara Nabi yang membantu anak muda ini. Dan dengan cara yang sangat unik luar biasa gitu kan. Membuat kejutan-kejutan, nawar unta dengan harga yang mahal, setelah itu kasih keledai lagi. Jadi makanya mengatakan dalam riwayat itu kan, saya hari ini mendapatkan kegembiraan di atas kegembiraan, kegembiraan yang berlipat-lipat. Ditawar keledai, itu udah senang luar biasa. Dibayar mahal, udah sudah luar biasa. Yang ketiga, dikasih keledai lagi gitu kan. Begitu cara Rasulullah SAW memperlakukan para sahabatnya, termasuk Jabir bin Abdullah. Nah,
Dikisahkan sampai Nabi meninggal dunia, jemaah dia terus mengikuti peristiwa-peristiwa penting di masa Nabi, dan sampai di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia juga masih hidup gitu kan, dan menyertai semua peperangan besar, termasuk ketika Khalid bin Walid dan para sahabat Nabi yang lain yang membebaskan wilayah Syam, ya, yang berada di bagian utara Jazirah Arab hari ini, ya. Dia juga ikut, ya, mengepung dan membebaskan Damaskus, ya, Dimashq Suriah, ya, sampai kemudian Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan meninggal dunia. Dan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika terjadi berbagai fitnah pada waktu itu, fitnah di mana Ali diminta untuk mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, sampai kemudian meletuslah dua tragedi besar, yaitu Waqat Siffin, ya, perang Siffin, dan sebelumnya ada perang Jamal. Perang Jamal itu pihak antara Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam dengan pihak Ali. Terjadilah bentrok fisik, ya, walaupun pada akhirnya bisa didamaikan dan sempat menelan korban. Yang kedua adalah perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Jabir bin Abdullah ini, ya, berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Namun setelah terjadi perang Siffin yang menorehkan sejarah hitam dalam sejarah itu, ya, dia merenung dan merasakan bahwa saatnya dia mengundurkan diri dari percaturan politik dan kekuasaan, begitu kira-kira, ya. Apalagi usianya juga waktu itu sudah mendekati angka 50 sekian tahun, ya, 56 tahunan waktu itu usianya, pensiun lah begitu kira-kira, ya. Maka dia dikisahkan lebih banyak berdiam diri di masjid dan menghabiskan waktunya untuk mengajar serta memberikan fatwa kepada murid-muridnya di Masjid Nabawi pada waktu itu. Dan bahkan dikabarkan dia juga termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Datang menyebutkan Jabir bin Abdullah termasuk urutan yang ke-6 dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan lebih dari 1540 hadis, ya. Jadi dia termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Karena kalau kita baca hadis sering sekali kita temukan an Jabir ibni Abdullah, an Jabir ibni Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, walaupun dia tetap dikalahkan oleh sahabat Nabi semisal Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, ya, 5.743 hadis, Aisyah 2.000 sekian. Nah, dia 1.500-an. Dia meriwayatkan hadis. Jabir kemudian tidak sungkan-sungkan melakukan perjalanan jauh, ya, untuk menyampaikan hadis atau untuk mendengarkan hadis dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi kegigihannya dalam berjihad di masa Rasul, kegigihannya dalam berjihad di masa Khulafaur Rasyidin, tapi di akhir hayatnya kegigihan itu dia pindahkan, ya, dengan mendalami ilmu dan menyebarkannya kepada orang lain. Dan dia rela menghabiskan uangnya banyak sekedar untuk melakukan perjalanan panjang memastikan kebenaran sebuah riwayat yang pernah dia dengar. Ya, dia pernah pergi ke Syam, melakukan perjalanan lebih dari sebulan, ya, hanya untuk menemui seorang sahabat Nabi, untuk ngecek apakah betul. Jadi dia mendengar Abdullah bin Unais, ya, itu mendengar hadis dari Rasulullah SAW, tidak disebutkan kalimatnya apa. Nah, dia ingin memastikan, ingin ngecek benar nggak Abdullah bin Unais mendengar hadis itu. Dia datang langsung ke Syam. Jadi Madinah Syam itu, Pak, itu perjalanan normalnya itu bisa 40 hari, ya, 40 hari 40 malam. Jadi dulu jamaah haji kalau melakukan perjalanan unta itu dari Damaskus menuju ke Madinah itu 40 hari 40 malam. Maka di masa pemerintahan Turki Utsmani dipercepat perjalanan itu dengan cara apa? Membuat kereta api, rel kereta api. Maka memanjanglah rel kereta api dari Damaskus menuju ke Madinah itu nggak putus-putus. Di masa pemerintahan Turki Utsmani abad ke-17 abad ke-18, ya, panjang dan butuh waktu 5 hari 5 malam. Jadi dari 40 hari jadi 5 hari 5 malam. Dan sampai sekarang sisa-sisa rel kereta api itu masih ada di Madinah. Di sebuah tempat namanya wilayah atau kecamatan atau kelurahan Ambaria. Ya, di situ masih ada stasiunnya, masih ada lokomotifnya, gitu kan, sisa-sisanya, dan diabadikan menjadi sebuah museum. Namanya Museum Media Madinah Munawwarah.
Ya, ada masjid unik di depan stasiun tersebut, ya, dan itulah sisa-sisa kejayaan Turki Utsmani yang sangat berjasa menghantarkan jamaah haji dari Damaskus menuju ke Madinah yang mestinya 40 hari 40 malam hanya 5 hari 5 malam. Jabir bin Abdullah sengaja melakukan perjalanan 40 hari 40 malam itu sekedar untuk menemui satu orang, memastikan satu hadis. Ya. Nah kita hari ini searching aja malas. Jadi ketika mendengar benar nggak sih, malas gitu kan. Padahal tinggal searching di Google aja gitu kan, itu aja malas untuk memastikan sebuah berita. Ya. Ini pelajaran. Jadi beliau tidak ingin mendengar suatu berita, hadis atau apapun sebelum memastikan kebenarannya. Jadi dia pernah datang menemui Abdullah bin Unais dan memastikan, ya, hadis. Kalau nggak salah hadisnya tentang hukum qisas pada waktu itu. Dan dia berhasil dan betul. Ya, sehingga dia meriwayatkan, ya, banyak sekali hadis. Jabir bin Abdullah, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala usia yang sangat panjang. Ya, ia termasuk sahabat Nabi terakhir yang wafat di Madinah. Yang lain sudah meninggal semua. Dia termasuk di antara sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang wafat di Madinah. Dia meninggal di sekitar tahun 78 Hijriah. Meninggal tahun 78 Hijriah. Usianya berarti 78 tambah 16. Berapa? Sampai 100. Berapa Pak? 78 tambah 16. 94 tahun. Ya. Walaupun ada sahabat Nabi yang lebih tua dari dia. Misalnya Asma binti Abu Bakar itu 100 tahun usia. 100 tahun. Tapi meninggal lebih dulu. Ya. Jadi Asma itu meninggal tahun 73 Hijriah. Kalau dia kan 78. Asma itu meninggal tahun 73. Tapi karena lebih tua, karena dia lebih dulu lahir. Asma itu kan ketika hijrah usianya 27 tahun. Wafat 73 Hijriah, berarti 100 tahun genap ketika wafat. Nah, kalau dia kan ketika Nabi hijrah usianya 16 tahun dan wafat tahun 94 tahun, ya. Dan dia sempat berwasiat, ya, agar tidak disolati oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang panglima perang dari kabilah Bani Umayyah, karena waktu itu kan sudah berada dalam kekuasaan Bani Umayyah yang sangat sangar, yang sangat zalim gitu kan. Begitu banyak orang yang terbunuh di tangannya. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Ada buku dari pustaka Al-Kausar itu belum lama terbit tentang Hajjaj bin Yusuf, terkenal sekali, seorang panglima perang yang ganas gitu, ya, yang pernah memerangi seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair, ya. Nah, dia berwasiat agar tidak diimami oleh panglima tersebut, ya, yang dikenal dengan bengis. Sebelum wafat, ya, putra Utsman bin Affan yang namanya Abbas bin Utsman bin Affan, ya, yang waktu itu menjadi wali kota Madinah, ya, sempat mengirimkan surat kepada anak-anak Jabir. Akhirnya dia punya keturunannya agar tidak dimakamkan sebelum dia mensolati. Dan akhirnya Abbas pun datang dan dialah yang melaksanakan sholat, mengimami sholat Jabir ini. Jadi anak-anaknya Jabir ini sebelum meninggal dunia, pertama tidak disolatkan oleh Hajjaj, kemudian yang kedua dia diminta agar yang mensolatkannya adalah Abbas bin Utsman bin Affan, putra dari Utsman bin Affan. Maka dicarilah dan ketemu, akhirnya dialah yang mensolatkan Jabir bin Abdullah. Meninggal di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di Baqi Al-Gharqad, ya, di kompleks pemakaman Al-Baqi di samping Masjid An-Nabawi bersama dengan ratusan, ya, para sahabat Nabi serta kaum muslimin yang lain. Jadi siapapun yang meninggal di Madinah jemaah, maka dimakamkan di Baqi Al-Gharqad. Kalau di Mekah ada dua pemakaman. Pertama pemakaman Ma'la namanya, yang kedua pemakaman Suraya. Jadi meninggal di dua kota suci itu, ya, ini saya akan dimakamkan di dua tempat tersebut. Kalau di Madinah di Baqi Al-Gharqad, siapapun yang meninggal, maka akan dimakamkan di situ, ya. Kalau di Mekah ada namanya pemakaman Ma'la atau Suraya, ada dua tempat. Nah, ini, ya, sedikit kisah tentang Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ya, tidak pernah absen terhadap
peperangan di masa Nabi, dan dia memberikan pelajaran tentang as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Barangkali ini yang saya sampaikan sudah masuk syuruk ke. Sebelum kita cukupkan, ada pertanyaan tambahan? Baik yang berada di studio ataupun yang ada di Zoom, silakan. Pak Atep dan kawan-kawan, ada Pak Lala Kurniawan, ada Pak Fahmi, ada Pak Okto juga, silakan. Boleh di chat atau live langsung, monggo. Atau yang ada di masjid, silakan. Lupa nanya kalau ada kue. Luar biasa. Oh, ada ibu-ibu, silakan. Ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Panas, boleh nanya? Ustaz, mungkin ditambah sedikit penjelasan tentang Oke, sebentar. Habis ini Pak Okto mau nanya. Pak Geden dulu. boleh Pak Okto dulu? Oh, Pak Okto dulu. Silakan Pak Okto. Yang dari jauh. Sebentar, ini suaranya gimana nih gedenya? Iya, silakan Pak Okto. Salam. Ayat yang mengatur tentang Kalalah. Warisan. Kalalah. Oke. Jadi sebelumnya memang belum ada Pak Ustaz di dalam pengaturan yang lain-lain. Atau memang itu tersendiri. Oke, ya. Iya. Ya, sama. Oke, ya. Betul ya. Pak Okto bertanya tentang bagaimana atau ketika Jabir sakit dan kemudian bertanya kepada Rasul tentang kalalah, apakah sudah ada? Ya memang belum. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tentang warisan dalam Al-Quran itu sangat detail, termasuk surat An-Nisa ayat 11 rasanya ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal. Detail banget. Tapi tentang kalalah itu yang belum ada. Tentang kalalah. Jadi yang ada adalah kalau seorang meninggal dunia dia punya anak, jatah anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan gitu kan. Kemudian kalau dia punya saudara dan tapi untuk kalalah itu belum ada. Jadi kalalah itu adalah sebuah istilah. Kalla itu artinya lemah. Jadi kalalah itu disematkan kepada orang yang lemah karena tidak punya nasab, tidak punya keturunan ke bawah dan entah meninggal atau enggak punya dan enggak ada cantolan ke atas. Ya. Maka ada sebuah alat untuk ikat kepala itu namanya iklil. Apa namanya? Bahasa kita apa? Untuk ikat sorban. Kan Sobat. Bukan sorban, ini sorban nih. Nah supaya nggak ketiban itu ada ikatnya Pak. Hitam tuh biasanya. Hitam biasanya ya. Ya itu suka dipakai oleh orang Arab. Kalau kita jarang pakainya. Jadi, nah itu sebenarnya iklim. Mengapa? Karena dia mengikat dan tidak nyantol gitu kan. Nah itu hanya istilah saja. Jadi kalalah itu adalah orang yang meninggal nggak punya keturunan sama sekali. Entah keturunannya anak sudah meninggal atau nggak punya dan tidak punya juga ayah. Nah dalam hukum waris sebelumnya itu belum ada. Karena itu dia bertanya, bagaimana saya Rasulullah kalau saya meninggal dan nggak punya siapa-siapa? Maka turunlah firman Allah surat An-Nisa ayat 176. Nah, jadi maka bicara tentang warisan ini memang begitu detail disebutkan oleh Allah SWT mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah nanti ulama beda pendapat. Nah, ya, jadi beda pendapatnya apakah yang dimaksud dengan kalalah ini orang yang tidak punya anak saja atau tidak punya cucu juga? Maksudnya gini, dia memang nggak punya anak tapi punya cucu. Iya ya, meninggal nih, anaknya nggak ada, udah meninggal duluan. Nah dia punya cucu. Nah apakah cucunya ini, gitu kan, mendapatkan warisan dan menghalangi hajib untuk saudara-saudara atau tidak? Sebagian mengatakan dapat. Jadi orang yang punya cucu itu tidak disebut kalalah, karena dia mewakili mendapat jatah ayahnya. Sebenarnya bukan jatah ayahnya, bukan punya, dia yang punya karena hak keturunan. Nah, ibnul ibni disebutkan, gitu ya. Wa'id adna. Jadi kalau bicara tentang warisan itu ya ke bawah dan ke atas.
Jadi kalau ada orang yang punya keturunan, nggak punya keturunan anak tapi punya cucu, dia tidak disebut dengan halal, ya, karena ada keturunan. Tapi kalau ngeblank banget, nggak ada siapa-siapa gitu kan, maka disebut dengan halal. Begitu Pak Tom. Oke. Pak Beleng. Sedikit aja di review tentang Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Kita akan kembali juga. Iya, tentang sosok Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib yang melibatkan perang besar, ya, perang Siffin. Ada yang mengatakan waktu itu pasukan kaum muslimin Ali bin Abi Thalib tidak kurang dari 45.000 tentara. Pasukan Yarmuk saja, pasukan kaum muslimin untuk melawan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk itu 39.000. Ini 45.000. Pasukan Muawiyah waktu itu di bawahnya sekitar 35 atau 40.000. Yang jelas dia selisih sekitar 1.000-an dibanding dengan Ali, ya. Nah, mengapa peristiwa ini terjadi? Perang Siffin ini terjadinya ini, ya, buah dari hasil dari perbedaan ijtihad, ya, perbedaan memutuskan sebuah perkara, ya, ijtihad masing-masing, ya. Di mana Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa dia harus, gitu kan, menyelesaikan pergantian pejabat lebih dulu. Dari situ kemudian baru bisa dieksekusi siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Ini ijtihad Ali bin Abi Thalib. Karena itu, ya, dia mulai menata pemerintahannya, menguatkan pemerintahan dulu, ya. Maka beberapa wilayah yang dianggap terlibat, gitu kan, dan ada hubungan dengan almarhum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka oleh Ali bin Abi Thalib diganti. Termasuk Syam, Muawiyah itu diganti. Ya, ini ijtihadnya Ali. Setelah itu kemudian bisa ditelusuri siapa yang terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman. Nah, berbeda dengan Muawiyah, dia enggak, dia menuntut agar ditegakkan hukum. Dia adili siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman. Dan ini repot susah. Bahkan sampai Ali meninggal dunia, sampai Muawiyah menjadi khalifah, itu orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman itu sampai sekarang nggak terus susah. Itu kan tragedi, itu kan kerusuhan. Ya, siapa yang merusalahkan dalam sebuah kerusuhan? Ya, enggak. Bahkan orang yang dianggap salah satu bertanggung jawab adalah misalnya Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena dia memimpin anak-anak muda dari Mesir pada waktu itu, ya. Dan dia sendiri ketika peristiwa tersebut melepaskan pedangnya dan dia saya enggak tanggung jawab. Saya tidak pernah memerintahkan untuk bunuh Utsman. Dia sudah melepaskan diri, enggak bisa disalahkan, ya, karena kerusuhan. Ya. Nah, perbedaan dua ijtihad ini yang kemudian mental diprovokasi oleh pihak ketiga, dan puncaknya Ali bin Abi Thalib, ya, bahkan dengan kalimat yang sangat keras, ya, mengatakan saya akan ganti, ya, beberapa kepala daerah termasuk Muhammad. Bahkan ada tambahan riwayat walau kana bisayf, walaupun dengan pedang. Ini emang kalau yang jadi khalifah jagoan emang kayak gini, gitu kan. Maka dalam analisa berikutnya kan Ali itu militer sejati, gitu. Jadi penyelesaiannya ya begitu. Jadi ada cerita menarik ketika perang akan terjadi. Itu kan di bulan Muharram, ya, perang berlangsung Safar. Nah, Muharram itu kan bulan haram, tidak boleh perang. Itu dua pasukan itu membaur, ngobrol, gitu kan. Jadi namanya Muslim. Mereka ngambil duduk barang di air yang sama, cuman karena terpisah oleh sungai, Ali bin Abi Thalib pihak di sebelah dengan Muawiyah di pihak sebelah. Jadi mereka dibatasi oleh sungai. Itu butuhnya di situ dan ada yang ngobrol sama teman gitu, ya. Sesama kaum muslimin, ya. Nah, itu ada sempat dialog muncul begini. Kata Ali bin Abi Thalib, sampaikan kepada Muawiyah, daripada kita melibatkan 45.000 orang atau 90.000, 80.000 tentara ini berperang dan nanti pasti akan jatuh korban, sampaikan ke Muawiyah. Saya tantang dia duel. Siapa yang menang, dia tidak khalifah. Gentleman, Ali. Sampaikan kepada Muawiyah, daripada kita melibatkan ribuan orang ini perang, bukan? Sampaikan, nanti kita duel satu lawan satu. Siapa yang menang, dia tidak khalifah. Disampaikan kepada Muawiyah.
Kata Amr bin As, boleh juga kan? Biar saya jadi jurinya, dia yang jadi wasitnya. Ini Amr bin As, luar biasa ya. Disampaikan kepada Muawiyah. Beda, Muawiyah itu bukan apa militer, bukan jagoan perang, dia politikus gitu kan. Kata dia nggak mau gitu kan, dia nggak mau. Kalau terjadi itu sejarah akan beda jalannya gitu kan, dia nggak mau. Ya. Padahal Amr bin As sudah setuju betul-betul kan, boleh juga, tapi dia nggak mau, maka terjadi perang. Yang melankan korban memang beda pendapat, ada yang mengatakan 5.000, ada banyak sekali ya pendapatnya, tapi ulama sepakat itu adalah hasil atau akibat efek dari perbedaan ijtihad dalam memandang suatu masalah. Ya. Dalam berijtihad ada yang salah, ada yang benar, itu pasti. Tapi tidak kemudian menyebabkan mereka keluar dari Islam. Maka Allah menyebut kaum muslimin tersebut dengan kalimat ya, jauh hari sebelumnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Jadi walaupun mereka berseteru berperang, tetap disebut oleh Allah dengan minal mu'minin. Mereka tetap beriman. Ya, tetap beriman dengan ijtihad masing-masing. Ya, kalau benar dapat 2 pahala, kalau satu ya cuma dapat 1 pahala. Dan mereka yang meninggal dalam perang tersebut, ketika dia datang dengan niat ijtihad karena Allah Subhanahu wa taala, tetap tergolong orang-orang yang mati syahid. Ya, itu sekilasnya ya. Nah, kalau detailnya mungkin lihat video-video sebelumnya, sepertinya ada ya. Monggo ada lagi dari teman-teman dan dari ini sebelum kita cukupkan. Untuk ini kan periwayatan hadis itu kan orang Arab itu terkenal dengan sufismenya. Ya. Nah terkait dengan hadis dhaif, hadis apakah ada kemungkinan tadi mungkin saya lebih percaya ke temannya sukunya ya. Jadi status hadis sahih dan tidak itu tidak ditentukan di masa para sahabat Nabi. Ya. Dan penentuan itu berdasarkan ijtihad para ulama belakangan. Ya. Misalnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu fa'il ya. Jadi dia menilai seseorang itu, apalagi Imam Bukhari itu bukan Arab. Dia nggak ada kepentingan dengan suku-suku. Jadi kalau memenuhi kriteria hadis sahih ya dia nggak sahih. Kalau tidak ya tidak. Ya. Dan kriteria hadis sahih itu kan ada 5 minimal. Pertama kisah sanad, nyambung. Kalau putus nggak bisa. Si fulan dikisahkan meriwayatkan hadis dari si fulan A. Tapi keduanya tidak pernah ketemu. Satu di Jogja, satu di Bogor. Yang di Jogja itu bilang lulusan riwayat tidak pernah ke Bogor, yang mungkin waktu itu kan belum ada handphone gitu ya. Itu aja udah merontokkan kesahihan. Ini pertama, ittisal sanad. Ya. Yang kedua, ada Imam Syafi'i beratkan dari Imam Abu Hanifah yang nggak mungkin. Karena Imam Syafi'i itu lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, beda zaman gitu ya. Yang kedua adalah siqat ar-rijal, siqat ar-rijal. Jadi hadis itu bisa dipercaya, nggak pernah dikenal bohong, nggak pernah dikenal dusta sama sekali gitu. Sekali aja ketahuan bohongnya nggak bisa, coret, ketat sekali. Ya. Yang berikutnya adalah dikenal juga dengan akhlaknya, iffah. Jadi dikisahkan Imam Bukhari itu pernah mencoret sebuah hadis yang tadinya sahih, tapi jadi nggak sahih. Gara-gara di antara sekian banyak periwayat hadis yang berkandang di situ, ada seorang ulama atau kiai lah kalau hari ini ya, yang dikenal suka mukul kucing. Maka terus saya termasuk orang yang tidak layak berkandang hadis sahih versi Imam Bukhari. Saya sebut sama kucing ya. Lagi asik makan tahu hilang gitu bengkaknya gitu kan. Ini untung saya diimbangi oleh anak-anak saya. Anak-anak saya itu penyayang kucing. Maka di rumah itu ada 2 ekor kucing yang tetap bertahan. Yang melihara anak tadi. Cuman masalah ketika mereka ke pesantren itu masa saya juga. Saya juga yang tadi malam beli makanannya, ngurus, nyiapin tempat ininya itu kan BAB-nya itu. Itu gara-gara hadisnya suka mukul kucing dicoret, nggak jadi, itu ketat sekali. Ya. Atau bisa juga misalnya karena riwayatnya syadz, aneh, lafaznya itu nggak sesuai dengan lafaz yang umumnya, itu bisa juga menyebabkan hadis itu tidak sah.
Jadi nggak ada urusan dengan suku dan kabila, tidak. Ya. Karena penentuannya sendiri, maka kan begini. Bagi orang yang ngerti hadis, dulu ada ustaz, tapi saya ketawa ini ustaz kok ini nggak ngerti ilmu hadis. Jadi dia baca hadis bla bla bla. Ada yang nanya, Ustaz, itu hadisnya sahih apa enggak, Ustaz? Kata ustaznya apa? Gimana enggak sahih? Kan yang meriwayatkan Umar. Paham? Gimana enggak sahih? Ini kan yang meriwayatkan Umar. Kan? Ini ustaz enggak ngerti ilmu hadis. Bukan Umar, Abu Bakar, Utsman semuanya. Ini hadis nyampe ke periode terakhir ketemu Imam Bukhari enggak? Walaupun yang meriwayatkan Umar, tapi kalau enggak silsilah yang nyampe enggak sahih. Walaupun Umar. Ini bukan masalah Umar, Abu Bakar, bukan. Paham ya? Jadi misalnya gini, kayak seperti di kita lah, Masjid Al-Mi'raj akan, misalnya contoh saja, Masjid Al-Mi'raj kecurian. Ya. Informasi dari mana? Dari Ustaz Anas. Ustaz Anas itu benar betul-betul. Tapi dari Ustaz Anas nyampe ke saya itu dari saya dapat dari mana? Kalau saya dapat Ustaz Anas ini, jangan-jangan berita ini saya dapatkan dari tukang sampah yang benar suka bohong. Jadi kok saya dapat informasi dari Pak Anas gitu. Tukang sampah yang ngomong gitu kan. Pak Anas itu tapi ucapan tukang sampah ini nggak bisa dibenar, nggak bisa dianggap. Maka hadisnya. Jadi informasi bahwa Masjid Al-Mi'raj kecurian itu dapat informasi dari Pak Anas. Tapi yang nyampain tukang sampah yang suka bohong, tidak bisa. Walaupun jadi dan riwayat sampai ke Imam Bukhari itu bisa 3 atau 4 atau 5 tangga. Imam Bukhari meriwayatkan dari A meriwayatkan dari B meriwayatkan dari C meriwayatkan dari sahabat. Jadi bahkan ada juga yang 3, tangganya itu 3. Hadis musalaf tersebutnya. Abu Hurairah Imam Bukhari dari A dari B langsung sahabat. Jadi ada 2 orang yang harus diteliti. A dan B ini yang harus diteliti. Kalau A dan B ini benar, A betul-betul sahih, A ini orangnya kenal bisa dipercaya, tidak pernah berdusta, akhlaknya bagus, tidak juga suka ngumpetin riwayat, dan sudah clear lah. B juga clear gitu kan, dan A ini pasti ketemu dengan B, dan B ini clear juga orangnya, dan dipastikan pernah ketemu dengan Umar atau sahabat Nabi, udah jelas. Tapi kalau ada hadis misalnya, hadis ini dikatakan oleh misalnya Abu Bakar As-Siddiq atau Jabir bin Abdullah, ini benar ya? Tapi biarkan ke bawahnya oleh C, oleh B, baru C, baru Bukhari. Jadi sahabat Nabi, lalu A, B, baru Imam Bukhari. Tapi si A ini bermasalah, atau si B ini bermasalah. Walaupun yang memperhatikan ada Jabir atau Umar, itu tetap nggak sakit. Maka saya heran, Ustaz itu tadi kok ngomongin gimana sahih? Yang memperhatikan Umar, bukan Umar gitu. Tapi apakah mutakhirnya atau tidak ke periwayat yang nyampe kepada rawinya? Itu tentang, makanya itulah diantara keistimewaan referensi dalam Islam. Dia betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicek, diseleksi, ini benar atau tidak. Apalagi kalau kita bicara tentang mutawatir hafzi gitu kan, yang diriwayatkan oleh banyak orang, nggak mungkin bohong. Jadi nggak mungkin mesti orang sekampung yang meriwayatkan, gitu kan, dan orangnya benar semua, itu mustahil bohong. Atau biarkan oleh orang yang terpisah dengan kalimat yang sama. Ada sebuah hadis, biarkan oleh si A, dia tinggal di Mesir, dan biarkan oleh si B, dia tinggal di Syam. A dan B ini nggak pernah ketemu di sini, tapi riwayatnya sama. Itu insya Allah benar, karena A dan B nggak mungkin kotak-kotak telepon. Nanti kalau si Bukhari datang, katakannya hadisnya begini-begini. Oh ya, kata B, nggak mungkin. Tapi dengan lafaz yang sama nanti ngalir ketemu Rasulullah. Jadi dia begini cara ngomong. Jadi dari Nabi, dari kalau banyak orang turun ke bawah, ada yang sampai ke Mesir, ada yang sampai ke Syam misalnya, ke Damaskus. Oleh Imam Bukhari dicatat hadis ini. 2 jalur ini gitu kan. Nah, A dan B ini nggak mungkin sepakat untuk dusta karena tempat mereka berbeda. Dan mereka meriwayatkan hadis yang lafaznya sama, itu kemungkinan besar sangat sahih. Karena mustahil mereka berdusta.
Cukup? Baik, kita cukupkan jamaah sekalian yang ada di masjid ataupun yang ada di Zoom ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita sempurnakan dengan kafar majelis. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.